Halo rekan-rekan sekalian, saya berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya, sehingga kita bisa dapat melanjutkan materi kita dengan materi persiapan untuk dataset kita. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita belajar bagaimana kita membersihkan data kita. Kemudian setelah membersihkan, kita juga merubah struktur dari data kita melakukan transformasi pada data. Apakah untuk dua dua proses itu sudah kalian semua pahami? Karena kita akan melanjutkan ke dua proses yang lain dalam persiapan dataset kita, yaitu kita bisa mereduksi data dan juga mengintegrasi data. Jadi dua proses ini juga menjadi hal yang penting untuk kita pelajari dalam persiapan dataset kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai reduksi data. Kenapa kita harus mereduksi data? Apakah ketika kita mereduksi atau mengurangi data kita, apakah tidak mempengaruhi informasi yang didapatkan dari data untuk dianalisis? Reduksi data ini bertujuan untuk kita mengurangi volume atau ukuran dari dataset kita yang sangat besar, karena asumsinya dataset kita itu bisa bersumber dari lebih dari satu database. Dengan demikian, berarti kita punya dataset dengan data yang begitu besar atau data yang begitu banyak, sehingga bisa saja memakan banyak waktu dalam prosesnya. Selain waktu juga sumber daya di dalam prosesnya. Oleh karena itu, salah satu proses yang penting untuk kita lakukan adalah kita harus mengurangi volume atau ukuran dari data kita tanpa kita mengorbankan informasi yang signifikan, informasi yang baik, yang berguna untuk kita analisis. Karena kalau kita punya dataset yang besar, tetapi tidak semua kita gunakan untuk analisis, otomatis kita akan memakan banyak waktu untuk memprosesnya. Sedangkan kita tidak perlu semuanya. Sehingga tujuan utama dari kita mereduksi data adalah untuk mempercepat proses analisis dengan tetap menjaga kualitas daripada hasil dari dataset kita. Sekalian, bagaimana teknik untuk kita bisa mereduksi data kita, atau bagaimana caranya kita mereduksi data kita? Yang pertama adalah kita mereduksi dimensinya, dimensi daripada data, yaitu kita mengurangi jumlah fitur atau variabel dalam dataset kita. Seperti yang saya sudah kemukakan sebelumnya, bahwa ketika kita punya data yang besar dengan banyak fitur atau variabel, sedangkan kita tidak membutuhkan semua fitur atau variabel itu untuk dianalisis, maka yang tidak digunakan itu kita harus kurangi variabel dan fiturnya. Nah, kemudian untuk mereduksi data itu juga kita bisa mengurangi ukuran penyimpanan data. Selain itu juga kita bisa menggantikan dataset yang besar dengan representasi data yang lebih kecil atau hampir setara, dengan mempertahankan kualitas data tersebut. Bisa kita menggunakan teknik histogram, atau kita bisa menggunakan teknik sampling, kita ambil secara acak, tidak semua data kita ambil, jadi kita ambil random saja sebagian besar dari data, tidak semua kita gunakan untuk analisis, atau kita bisa juga menggunakan teknik clustering, kita mengelompokkan. Kemudian teknik mereduksi data yang lain itu kita bisa mengagregasi data ke dalam level yang lebih tinggi. Yang contoh pada pertemuan sebelumnya, misalnya data penjualan harian itu kita jadikan data penjualan bulanan atau tahunan. Selanjutnya kita akan melihat integrasi data, yang kita tahu bahwa sumber data kita itu tidak hanya dari satu database, sumbernya bisa berbeda-beda,
bisa dari database, bisa dari file atau API. Nah, untuk integrasi data ini kita perlu melakukan proses penggabungan data dari berbagai sumber yang tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan data yang konsisten. Konsisten data ini menunjang dalam kita mendapatkan kualitas daripada data yang siap untuk digali informasi atau diproses data miningnya. Nah, yang akan kita temui ketika kita akan melakukan proses penggabungan daripada data itu yang pasti kita akan mendapatkan ada perbedaan format data karena strukturnya yang tidak sama, kemudian skemanya juga tidak sama atau tidak konsisten, atau bisa terjadi konflik dalam data. Sehingga integrasi data ini menjadi penting untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan dalam analisis itu dia walaupun berasal dari berbagai sumber data dengan format yang tidak tidak sama, format yang tidak konsisten, tetapi ketika kita melakukan integrasi data, dia tetap konsisten. Kemudian data itu bersih sehingga akan menunjang dalam hasil yang baik, hasil analisis yang baik. Beberapa teknik integrasi data yang sering digunakan, yang pertama kita bisa melihat dari entitasnya. Kita identifikasi, kemudian kita menggabungkan data yang kira-kira itu merujuk pada entitas yang sama, tetapi memiliki representasi yang berbeda. Misalnya, kita punya nama pelanggan itu dari satu sumber itu hanya menuliskan nama depan dan nama belakangnya. Kemudian dari sumber yang lain nama depannya itu disingkat dan ada nama belakangnya. Nah, dua data ini merujuk pada entitas yang sama. Oleh karena itu, ketika kita mengidentifikasi dan mendapati data tersebut, maka kita perlu mengintegrasikan, kita perlu menggabungkan data karena merujuk pada entitas yang sama. Kemudian yang bisa kita gunakan yaitu juga mengintegrasi skema. Skema ini kita gabungkan dari berbagai sumber data menjadi satu skema yang terpadu atau yang sama. Misalnya dari satu sumber data, nama atributnya atau variabelnya adalah client ID. Kemudian di sumber data yang lain yaitu customer ID. Berarti kita harus mengintegrasikan, kita harus menggabungkan skema ini menjadi satu kolom yang sama. Kemudian data cleaning ini juga bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah inkonsistensi dan kesalahan dalam data pada dataset kita. Selain pembersihan data juga kita juga melakukan transformasi ya. Integrasi data ini kita mengidentifikasi data dari berbagai sumber, kemudian bisa juga kita melakukan pembersihan, kita melakukan perubahan struktur dari data, format dari data, kemudian kita melakukan penggabungan pada proses integrasi data di sini. Proses kita mereduksi data itu seringkali kita lakukan setelah kita menggabungkan data. Jadi setelah kita mengintegrasi data dari berbagai sumber tadi, baru kemudian kita mengurangi ukurannya. Sehingga pada saat kita mereduksi data, itu prosesnya akan lebih efisien. Selanjutnya kita melihat contoh kasus, saya ambil contohnya kita punya database penjualan yang dari satu perusahaan retail. Yang diambil adalah kita mengambil data penjualan harian selama beberapa tahun, katakanlah 5 sampai 10 tahun. Otomatis itu kita punya data yang sangat banyak ya, ribuan produk yang dijual di banyak cabang.
beberapa cabang dan dalam, durasi waktu yang cukup lama. Tujuannya adalah kita akan, melakukan analisis yang efisien tanpa harus memproses semua data. Yang harus kita lakukan adalah kita, eee, bisa menggabungkan beberapa tabel, kemudian untuk mengurangi volume data penjualan tadi yang sangat besar, kita bisa menggunakan agregasi atau sampling. Contoh data, untuk kita mereduksi dengan mengagregasi, tujuannya adalah kita mengubah data penjualan harian tadi itu menjadi data bulanan, supaya mengurangi volume data, sehingga membuat proses analisis kita itu menjadi lebih efisien. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukan pengelompokan, bulan dan juga tahun. Jadi kita mengambil semua data penjualan yang, sama bulan dengan tahun yang sama, kita kelompokkan jadi satu. Kemudian kita melakukan, penjumlahan di dalam kelompok-kelompok tersebut, sehingga yang kita dapatkan hanya hasil penjualan per tahun per bulan dalam tahun tersebut. Nah, di sini data itu data kita menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Selain kita mengagregasi data penjualan, harian tadi, kita bisa juga menggunakan sampling data. Artinya bahwa tidak semua data itu kita gunakan untuk analisis karena ukurannya yang terlalu besar. Sehingga kita bisa menggunakan sampling untuk mendapatkan sebagian dari dataset kita secara acak. Kita bisa, di SQL kita bisa menggunakan fungsi run. Fungsi run di sini, digunakan untuk memilih data secara acak dari dataset kita, kemudian, fungsi limit digunakan untuk membatasi jumlah data yang kita ambil. Nah, tujuannya untuk apa? Kita mengambil sampel secara acak sebanyak berapa limit data yang kita inginkan dari data penjualan untuk keperluan analisis sementara, sehingga kita tidak menggunakan seluruh data set kita untuk dilakukan analisis. Ini juga bisa mengurangi waktu dalam pemrosesan atau waktu dalam proses analisis kita. Sekarang kita melihat contoh kasus untuk mengintegrasi data. Saya misalkan di dalam sistem penjualan kita, data pelanggan, kemudian data produk, kemudian data penjualan itu disimpan dalam tabel yang berbeda. Nah, ketika kita ingin menganalisis perilaku pelanggan, otomatis kita butuh data dari ketiga tabel itu. Tabel pelanggan, kemudian tabel produk, kemudian tabel penjualan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengintegrasi ketiga tabel tersebut. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus menggabungkan misalnya tabel penjualan dengan tabel pelanggan. Untuk SQL, kita mengintegrasi data atau mengintegrasi tabel itu kita bisa menggunakan fungsi join. Dengan tujuan adalah kita menggabungkan data penjualan dan data pelanggan sehingga kita bisa melihat informasi siapa yang melakukan pembelian, kemudian informasi dari pelanggan itu misalnya kontak mereka, kontak pelanggan, siapa pelanggannya, alamatnya di mana, tinggalnya di mana, sehingga tujuan ketika kita ingin menganalisis perilaku dari pelanggan kita itu bisa tercapai. Kita akan lanjutkan dengan mengintegrasi skema. Misalnya perusahaan kita tadi itu punya beberapa cabang.
Saya ambil contoh di sini ada cabang Alak dan cabang Oeba. Ini salah satu, contoh lokasi yang ada di Kupang ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, eee, karena, walaupun cabang yang berbeda, tetapi struktur datanya itu kemungkinan besar adalah sama, struktur datanya sama. Kita ingin mengintegrasikan, data dari kedua cabang tersebut menjadi satu tabel untuk lebih mudah kita melakukan analisis. Sehingga untuk integrasi skema di sini, di dalam SQL kita bisa menggunakan union all, menggabungkan dua hasil, query dari tabel yang berbeda tanpa melakukan penghapusan, duplikat data. Kita hanya menambahkan, kolom cabang untuk mengetahui, hasil penjualan dari cabang yang berbeda. Rekan-rekan sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Yang pertama adalah mereduksi data itu menolong kita untuk mengurangi ukuran dataset kita yang besar sehingga menjadi lebih kecil tetapi tidak mengurangi kualitas data kita. Dengan tujuan adalah supaya ketika kita melakukan proses analisis itu lebih cepat dan lebih efisien. Teknik yang sering digunakan untuk melakukan atau proses reduksi data adalah agregasi dan juga sampling. Kemudian integrasi data. Integrasi data ini adalah proses di mana kita menggabungkan data dari berbagai sumber atau berbagai tabel sehingga data itu menjadi kesatuan satu dataset yang nantinya akan kita gunakan untuk proses analisis. Perintah di SQL ini, join kemudian union itu bisa kita gunakan untuk melakukan proses integrasi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu, integrasi data itu dilakukan terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan reduksi data. Jadi kita menggabungkan data terlebih dahulu, baru kita mengurangi ukuran atau volume pada dataset kita. Nah, demikian rekan-rekan sekalian untuk pertemuan kita yang kelima.